panas. Kacang memang suka lupa pada kulitnya. Tapi suatu saat nanti kamu akan merangkak di depan saya untuk menyesali kesombongan kamu. Seumur hidup saya belum pernah loh masuk ke restoran mewah di hotel berbintang seperti ini. Pasti masakannya enak-enak, nggak ada yang bau ya. Mulai sekarang kamu bisa kesini kapan saja kamu mau. Uang bukan masalah. Loh, dalam rumah tangga saya uang justru menjadi masalah nomor 1 sekarang. Kamu masih cinta sama dia? Nggak tahu tuh, saya belum pernah merasakan cinta. Lalu kenapa kamu kawin sama dia? Ya karena saya ingin meningkatkan taraf hidup saya. Waktu itu saya yakin dia bisa menjadikan mimpi-mimpi saya itu menjadi kenyataan. Terus gimana ceritanya kamu bisa berkenalan dengan dia? Klise sih. Saya kan sedang menunggu bus. Waktu itu saya mau berangkat kerja di bar kecil. Terus dia lewat, bawa mobilnya. Terus dia menawarkan untuk mengantarkan saya. Dia penuh perhatian. Dia bisa memberikan saya harapan untuk membuat mimpi-mimpi saya menjadi kenyataan. Tapi ternyata mimpi kamu jadi berantakan kan? Oke, kamu mau makan apa? Boh, iki aku gak ngerti. Apa aja dah, pokoknya ini nggak jengkol ya. Mas, yang biasa, tapi jangan pakai jengkol. Terus? Setelah setahun kami menikah, dia dipecat karena memalsukan tanda tangan bosnya. Betsy, kamu tinggalkan dia, ikut saya. Terus, istri kamu gimana? Dia bisa cari yang lain. Apa dia bisa terima? Pasti bisa. Dulu saya temukan dia di pinggir jalan. Saya kawin sama dia hanya karena rasa kasihan. Padahal salah besar kalau menikah hanya karena landasan rasa kasihan. Saudara saya Maksi dulu juga pernah bilang begitu. Sewaktu Andre mau menikahi saya hanya karena belas kasihan terhadap kehidupan saya. Apa komentar dia sekarang? Dia sudah meninggal. Tapi dia memang nggak pernah punya rasa belas kasihan terhadap siapapun. Kelihatannya kita dipertemukan oleh nasib. Saya nggak mau buru-buru, karena saya pernah membuat kesalahan besar. Waktu itu saya kira Andre laki-laki baik-baik, tapi ternyata sekarang dia hanyalah seorang pencuri. Tapi saya lebih jahat lagi, karena saya mencuri istri seorang pencuri. Mas, ini apa? Cumi goreng. Oh, tak kira jengkol. Kamu kok dari tadi jengkol-jengkol terus? Habis, tiap hari suami saya cuman itu aja yang dimakan. Ya udah makannya pakai garpu. Kayak ini nih. Nah. Nah. Lebar ya. Saya permisi dulu ya. Kamu kenal sama mereka? Nggak kenal. Saya ngangguk gara-gara kamu ngangguk aja. Yang laki-laki itu adalah pohon uang saya, yang sebulan sekali saya goyang. Bajingan seperti Alek itu? Saya juga bingung. Apa mungkin Betsy sudah cerai dari Andre? Kalau begitu Betsy goblok dong. Lari dari anjing lada justru masuk ke mulut buaya.
bangun. Ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Kamu kenapa? Aduh. Enggak, ini loh. Ada kejutan buat kamu. Alek, tempat kerja saya kenal sama Marwan, mantan bos kamu. Hah? Dia bisa hidup enak kalau nama meras Marwan. Dari mana kamu tahu? Dia bilang sendiri sama saya, katanya setiap bulan dia tuh nagih ke Marwan. Apa rahasia Marwan yang dipegang oleh Alek sampai dia bisa merasnya? Aduh, ya mbah, aku nggak tahu. Coba selidiki sampai dapat. Ini kesempatan kita untuk hidup enak sekaligus balas dendam sama Marwan. Iya, ya. Kamu kenapa sih? Kebelet? Aduh, aku tuh pengen kencing. Tapi kencing di mana ya? Kamar mandi sana. Mau bau jengkolmu. Lex, saya ngikutin kamu bawa Betsy ke restoran. Bukan cemburu, tapi saya cuma pengen tahu. Saya sudah muak dengan sikap kamu. Setelah kamu tidak bisa menggoyang pohon uang yang kamu anggap milik kamu, apa Betsy masih mau sama kamu? Hah? Alex sayang, tas yang kamu gunakan untuk memeras Marwan, saya bawa. Karena itu milik saya. Kan saya yang menemukannya. Oke? Dah Lexi. Bangsat. Dasar pelacur. Kenapa? Kamu ribut lagi dengan suami kamu? Oh, suami. Gimana sih Bapak ini? Saya kan nggak pernah menikah loh Pak, resmi sama dia. Iya, tapi belakangan ini kan kamu menghilang sama sekali. Kemana saja sih sayang? Saya dilarang sama Alex ke jalan. Soalnya Pak, dia dapat warisan dari orang tuanya. Makanya dia merasa bisa menghidupi saya. Terus? Kenapa kamu malam-malam kemari? Dengan muka murung seperti ini? Saya udah nggak mau lagi Pak sama dia. Iya, soalnya begitu dia punya uang, dia jadi jahat sama saya. Dan terus dia menghina saya. Terus? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Dulu Bapak pernah bilang sama saya, kalau kamu nggak punya tempat tinggal, kamu bisa minta tolong sama saya. Ingat nggak Pak? Kamu bisa tinggal di sini. Tapi saya tidak mau sekedar jadi langganan. Saya mau menjadi suami kamu yang sah. Sejak saya lihat kamu, saya sudah suka sama kamu. Tapi kamu selalu kembali pada Alex. Pak, kenapa sih Bapak mau menikahi saya? Saya kan cuma seorang pelacur. Karena saya juga tidak lebih baik dari kamu. Saya sudah terlalu banyak menimbul dosa. Kamu saya kasih waktu untuk berpikir. Silakan pilih kamar. Rumah ini kosong. Pak, Bapak mau kemana? Bapak bersih bentar ya. Pak, Apa lagi? kok saya ditinggal sendirian sih, tega amat sih Bapak ini. Ini penting sayang, penting. Sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Hati-hati ya.
Pagi. Tuh. Pers sudah menghukum Doni sebelum pengadilan menjatuhkan vonis. Kebebasan pers memang seringkali disalahgunakan hanya untuk menaikkan jumlah penjualan. Karena hal itu, tanggung jawab moral malah sering mereka kesampingkan. Iya. Mereka seperti tidak memikirkan perasaan orang atau keluarga yang bersangkutan. Lepas dari apa kata koran, saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan Indra begitu dia tahu Doni menyerahkan diri demi kebebasan Indra. Ayo sarapan dulu. Iya, nanti. Itu loh, semur jengkolmu udah tak siapin. Tadi tak utangin di warung sebelah. Iya, sebentar. Udah baca koran belum? Mau takut. Takut? Baca koran saja kok takut? Kenapa? Habis isinya horor tok. Beritanya serem-serem, nakutin. Masa isinya cuman perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembongkaran, penindasan, pembakaran, politik, korupsi, kolusi, kampanye. Semuanya kok nggak ada yang bener. Wis. Bicara ngelantur aja. Ini ada berita nih. Doni Prabowo mengaku sebagai pembunuh Maksi. Indra Prabowo sudah dibebaskan. Oh ye? Oh ye. Mestinya kamu gembira dong. Pembunuh saudara kamu yang sebenarnya sudah ditangkap dan dipenjarakan. Oh ye. Nggak ada berita yang bisa menggembirakan saya, menyenangkan saya sekarang ini. Kecuali kamu tuh udah dapat kerja, bisa cari duit, dapat duit, pulang bawa duit buat bayar itu loh jengkolmu itu. Oh ye? Oh ye. Wes ya, aku tak berangkat ke kantor dhisik. Yo. Nah, lowongan pekerjaan dicari tukang pijat. Wah, pekerjaanku kayak gini semua. Ya, halo. Rina, kamu sudah baca koran pagi ini? Baru mau baca. Ada berita apa sih, Mas? Doni Prabowo telah mengaku sebagai pembunuh Maksi yang sebenarnya. Indra Prabowo sudah dibebaskan. Jadi ada kemungkinan anak kita memang tidak bersalah ya, Mas? Ya, mudah-mudahan begitu. Saya pun sudah capek menghadapi pemeras yang setiap bulan menaikkan tuntutannya itu. Ya, saya cuma mau bilang itu saja. Oke ya. Ya, sampai nanti. Dah. Kenapa kamu biarkan Doni ke kantor polisi dan mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh? Kenapa, Mit? Doni Doni anak tidak sah. Karena itu harus dikorbankan. Dan bapak saya orang yang egois.
Iya kan? Kami yakin kamu pasti akan kecewa. Tapi nggak nyangka kalau begini jadinya. Apa yang kalian harapkan? Saya gembira karena keluar dari penjara. Mestinya Papa melarang Doni. Kami semua sudah berusaha melarang Mela sebelum dia menikah. Tapi ternyata Doni nggak beda sama kamu. Kalian sama-sama keras kepala. Dari berbulan madu di hotel, Doni langsung ke penjara. Mestinya Anita bisa mencegah Doni. Anita tidak bisa berbuat apa-apa. Doni bilang, dia yang menghukum dirinya sendiri karena dia merasa bersalah. Sebab selama ini telah salah menilai papa kamu. Saya harus membebaskan Doni dari penjara. Dan saya akan mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Saya dan Anita sudah berusaha. Saya menemukan buku catatan Maksi. Di dalam buku itu ada beberapa nama. Salah satunya Tommy, bekas teman sekelas Doni dulu. Tommy? Saya ingat sekarang. Waktu itu dia keluar buru-buru dari rumah Maksi. Ketika saya datang, saya belum sempat menegur dia. Karena sebelum saya parkir, dia sudah pergi. Kamu juga kenal sama dia? Cuma tahu kalau dia namanya Tommy. Tapi saya pernah kenal dengan adiknya. Namanya Winda. Mungkin waktu itu dia ribut dengan Maksi. Makanya buru-buru dia pergi. Terus dia kembali membawa senjata dan menembak Maksi. Maksi mati. Dia menaruh senjatanya di tangan saya. Karena waktu itu saya pingsan di sana. Mungkin. Terus kamu masih simpan buku catatan itu? Ini buku catatan hutang. Mungkin Maksi tidak memberi Tommy obat sebelum dia melunasi hutang-hutangnya. Tommy yang sudah ketagihan obat menjadi frustasi dan kalap. Berarti Tommy yang punya motif paling kuat untuk bunuh Maksi. Papa ulangi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.